Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raifman Rajadi dan teman saya Dr. Alfian. Kita akan menjelaskan terkait analisis bagi usaha tema ikut ditinjau dari atas dialog dan berikut ya. Pendahuluannya yang pertama akan dijalur ini merupakan akan bikin muamalah yang terkait penyewaan jasa ataupun barang dengan imbalan yang sudah ditentukan bahwa relevasinya sendiri sangat tinggi. Selain itu buat kita harus memastikan jasa penyewaan ini sudah sesuai dari syariah masyarakat. Aspek yang kita analisis yakni dari kejelasan objek sewa itu sendiri, jangka waktu penyewaannya dan imbalan yang diterima oleh si pemilik. Kenapa kita ambil studi kasus tersebut? Karena di Surabaya di sini sangat pesat untuk proses terjadinya sewa iPhone. Jadi latar belakang diri ijarah secara bahasa itu merupakan ajarah ya juruk yang artinya upah atas suatu pekerjaan. Secara terminologisnya yakni akad atas manfaat yang mubah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang sudah kita ketahui. Tuntutannya sendiri sewa menyewa dan upah mengupah. Ciri-cirinya sendiri yakni pemindahan manfaat dan bukan pemindahan kepemilikan, hak guna dan hak milik. Masalah kita ambil rumusan masalah 2 aslinya, namun di PPT ada 3. Yang pertama yakni bagaimana penerapan akad ijarah dalam praktik usaha sewa iPhone sendiri ini melalui aplikasi komputer dan media sosial. Jadi kita ambil dari aplikasi Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan dari akad ijarah dan tempat ini terkait yang dapat kita tawarkan untuk kesesuaian praktis sewa itu. Yang tujuannya ya untuk menganalisis penerapan akad ijarah, mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi atau solusi untuk meningkatkan kesesuaian yang tersebut. Penelitian terdahulu kita ambil yang dari Muhammad Rafi Setiawan dan hasil 2 penelitian terdahulu. Dasar teorinya yakni berasal dari konsep akad ijarah dalam fikih muamalah, dan landasannya yakni Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Objek ijarahnya yakni manfaat, penggunaan dan kondisi sekalipun. Fokus analisisnya yakni berfokus kepada kejelasan objek dan tarif. Penerapan akad ijarah dalam sewa menyewa itu yakni rukun dan cara ijarahnya. Dalam praktiknya tersebut rukun dan cara ijarah semua harus terpenuhi, yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak si menyewanya, yakni muajir dan mustajir. Dan aplikasi komputer dan medsos yang saya jelaskan tadi, Instagram dan WhatsApp, itu berperan sebagai platform yang memfasilitasi pertemuan antara muajir dan mustajir. Nah, untuk analisis penerapan di aplikasi komputer dan analisis penerapan di media sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis penerapan di aplikasi komputer, di mana aplikasi yang dirancang dengan baik dapat menyediakan fitur-fitur yang mendukung penerapan akad ijarah ini, seperti kontrak digital, sistem pembayaran yang aman, dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta kejelasan informasi mengenai kondisi iPhone juga menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang perlu diutamakan. Lalu analisis penerapan di media sosial, di mana transaksi sewa menyewa iPhone ini melalui media sosial seringkali kurang formal dan rentan juga terhadap risiko perselisihan. Dan juga penting juga untuk memastikan adanya bukti transaksi yang jelas dan kesepakatan yang tertulis meskipun dalam bentuk digital. Selanjutnya, dalam rencana penelitian ini terdapat metode kajian hukum ekonomi syariah dengan aplikasi komputer, di mana studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif.
yaitu mengkaji kesesuaian praktik sewa menyewa iPhone melalui media digital, yaitu media sosial dan aplikasi komputer seperti Instagram, dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam. Data diperoleh melalui observasi terhadap akun penyedia jasa sewa iPhone, wawancara dengan pelaku usaha dan penyewa, serta telaah terhadap fitur-fitur digital yang digunakan dalam transaksi. Proses analisis ini dilakukan untuk menilai bagaimana unsur transparansi, kejelasan akad, serta perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak diwujudkan melalui media digital itu. Selain itu, pendekatan fikih muamalah juga diterapkan untuk menilai validitas akad ijarah dalam konteks digital dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, ijma', hadis, qiyas, serta pendapat para ulama kontemporer mengenai transaksi berbasis teknologi. Aplikasi komputer dan media sosial dianalisis sebagai alat dalam pelaksanaan akad, bukan sebagai substansi akad itu sendiri. Sehingga penekanan utama kajian ini adalah bagaimana unsur-unsur transparansi seperti kejelasan objek, waktu, imbalan, dan tanggung jawab dapat terpenuhi secara sah dan adil meskipun dilakukan dalam bentuk digital. Selanjutnya mengenai tantangan dan kendala, di sini terdapat 3 tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman, di mana banyaknya para pelaku usaha dan konsumen yang masih belum memahami prinsip-prinsip akad ijarah ini, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah juga masih menjadi kendala. Yang kedua, resiko perselisihan, di mana transaksi digital rentan terhadap resiko penipuan dan perselisihan mengenai kondisi barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga masih perlu ditingkatkan lagi. Yang terakhir yaitu ketidakpastian hukum, di mana regulasi mengenai transaksi digital berbasis syariah juga masih perlu diperjelas lagi. Selanjutnya mengenai solusi, yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi, di mana dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai akad ijarah melalui pelatihan, seminar, dan media sosial, serta mengembangkan kurikulum pendidikan ekonomi syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, pengembangan aplikasi yang sesuai dengan syariah, di mana dengan cara mendorong pengembangan aplikasi sewa menyewa iPhone yang dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung penerapan akad ijarah, serta memastikan adanya kontrak digital yang sah dan sistem pembayaran yang aman. Yang terakhir yaitu peningkatan regulasi, di mana dengan cara mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang jelas mengenai transaksi digital berbasis syariah, serta membentuk lembaga mediasi atau arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu di era digital, praktik penyewaan iPhone secara daring melalui platform seperti Instagram semakin diminati karena kemudahannya. Namun hal ini juga memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait keamanan transaksi dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Masalah utama yang terjadi adalah kurangnya transparansi akad sewa, di mana banyaknya penyedia jasa tidak menjelaskan detail kondisi barang, prosedur kerusakan atau kehilangan, dan hal ini termasuk horor yang dilarang dalam ekonomi syariah, serta ketiadaan kontrak tertulis, di mana transaksi sewa via Instagram seringkali tanpa dokumen resmi, sehingga menyulitkan penyelesaian sengketa dan melemahkan perlindungan konsumen. Minimnya regulasi dan mekanisme pengaduan di media sosial menambah risiko penyewa terhadap penipuan. Oleh karena itu, pentingnya bagi penyedia jasa untuk meningkatkan transparansi, merinci aturan sewa, dan menyediakan perjanjian tertulis. Sementara calon penyewa juga harus lebih teliti dalam memilih layanan agar transaksi berjalan lebih adil dan aman, baik secara hukum positif maupun dalam perspektif ekonomi Islam. Sekian penjelasan mengenai studi kasus analisis praktik sewa handphone iPhone ditinjau dari akad ijarah. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a man, I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.